Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Amira Zen dari kelas 5 APG SD. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara agar menciptakan kondisi kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk siswa. Namun, sebelum mengetahui tentang cara agar mengelola kelas yang menyenangkan dan nyaman bagi siswa, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian pengelolaan kelas. Apa itu pengertian pengelolaan kelas? Sebagai tenaga profesional, seorang guru dituntut mampu mengelola kelas dengan baik, yaitu dengan cara menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal bagi tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut Amatan Bun dalam Supriyatno 1991, pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengembang tumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Usman, pada tahun 2003, pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat yang mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan suatu usaha menyiapkan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara lancar. Sekarang, kita akan membahas cara agar membuat kelas nyaman dan menyenangkan untuk siswa. Menurut Ahmad, kelas yang nyaman merupakan taman belajar bagi peserta didik dan tempat mereka bertumbuh dan berkembang biak secara fisik, intelektual, maupun emosional. Oleh karena itu, kelas harus dikelola dengan sedemikian rupa sehingga merupakan taman belajar yang menyenangkan untuk para siswa. Menurut Ahmad, syarat-syarat kelas yang baik adalah yang pertama, kelas itu harus rapi, bersih, sehat, tidak lembab. Tentu saja kelas kita tuh harus rapi, bersih, sehat, dan tidak lembab agar para murid nyaman belajar di dalam kelas tersebut. Yang kedua, kelas harus memiliki cukup cahaya yang baik untuk meneranginya. Kan kita juga kalau misalnya belajar, tapi tempatnya itu gelap, kita gak akan nyaman buat belajar di situ. Dan kalau misalnya tempatnya gelap, cahayanya gak baik, kurang, itu bakalan merusak mata kita. Begitu juga dengan kelas untuk murid. Jadi sebisa mungkin kelas itu harus memiliki cukup cahaya untuk meneranginya. Kalau misalnya cahayanya nggak cukup gimana? Ya pakai lampu. Yang ketiga, sirkulasi udara di kelas harus cukup agar tidak pengap. Kalau misalnya pengap tuh kayak di angkot gitu. Terus murid-muridnya tuh pasti nggak akan nyaman berada di kelas. Jadi sebisa mungkin kelas itu jangan pengap, oke? Yang keempat, perabot harus dalam keadaan baik dan nyaman dilihat. Perabot juga harus tertata dengan baik sehingga tidak pengap dan tidak terlalu mepet sama siswa. Terus jumlahnya juga harus cukup, jangan kebanyakan. Pokoknya kalau kebanyakan barang di kelas, apalagi di SD itu malah bikin siswanya tuh nggak terlalu fokus dalam belajar gitu. Merekanya pasti malah fokus sama barang-barang yang ada. Yang terakhir, yang kelima, jumlah peserta didik di dalam kelas tidak boleh lebih dari 40 orang. Karena biasanya guru di Indonesia itu kan cuma satu dalam satu kelas. Kalau misalnya pesertanya lebih dari 40 orang, ya pastilah guru itu bakalan ngerasa bengek banget gitu. Apalagi kalau misalnya ngajar guru SD. Kayak sedikit aja tuh udah capek sebenarnya. Apalagi kalau banyak, jadi sebisa mungkin kelas tidak lebih dari 40 orang. Lalu, bagaimana sih caranya agar membuat kelas yang tidak membosankan dan menjadikannya menyenangkan? Yang pertama, seorang guru harus membuat suasana ruangan yang berbeda. Posisi duduk di kelas itu kan kebanyakannya tuh sama. Jadi posisinya tuh biasanya guru di depan dan murid itu ada di belakang gurunya. Tentu saja
ini tuh metodenya ya membosankan banget gitu. Jadi murid cuma bisa mendengerin guru dan guru cuma bisa mantau beberapa murid yang di depan. Kalau di belakang paling diteriakin kalau misalnya nggak merhatiin. Terus kalau misalnya tidur juga nggak terlalu ketahuan ya. Jadi posisi ini tuh nggak terlalu efektif gitu karena cuma satu arah. Jadi gurunya menyampaikan dan murid cuma mendengarkan. Agar suasana kelas lebih menyenangkan, cobalah susun bangkunya dengan posisi yang berbeda. Seperti contohnya tuh posisi melingkar, di mana bangku-bangkunya itu melingkari kelas dan guru ada di tengah-tengah itu. Atau juga ketika pelajaran, guru bisa berpindah-pindah. Jadi tidak hanya menerangkan dengan menggunakan papan tulis saja atau cuma menerangkan di depan. Guru berpindah agar mengetahui siswa mana yang sudah mengerti dan tidak, dan menanyakan keadaan siswa. Yang kedua, kondisi kelas yang menyenangkan bisa didapatkan dengan memperbanyak interaksi dengan murid. Bagaimana cara kita untuk memperbanyak interaksi dengan murid? Caranya itu bisa dengan memancing pendapat, diskusi, ataupun adu argumen antara murid dan guru. Sebenarnya cara ini tuh paling bisanya diterapkan ke kelas yang tinggi, bukan di kelas yang rendah ya, karena kelas yang rendah itu kadang kalau ngatur aja agak-agak susah gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa dicoba. Terus juga nggak semua anak itu bisa leluasa mengeluarkan ide mereka. Soalnya kadang mereka tuh kayak segan gitu sama gurunya. Terus mereka juga kayak mungkin takut kalau ngeluarin pendapat, mungkin gak enak atau gimana. Maka di sini guru itu harus percaya pada kemampuan masing-masing siswa. Kita harus memacu mereka untuk berani berpendapat serta menghargai apapun yang mereka kemukakan ketika berpendapat. Yang ketiga, tentu saja cara agar membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan untuk siswa, kita sebagai seorang guru harus memanfaatkan teknologi dengan baik. Kalau misalnya guru tuh cuma ngajar di papan tulis, terus nyuruh siswa ngerjain soal di DLKS, itu tuh udah nggak zaman dan siswa tuh pasti ngerasanya bosen, kayak apa sih gini-gini terus gitu, pasti nggak dianggap menyenangkan. Maka dari itu, dengan bantuan teknologi kita harus mengubah suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Kan biasanya siswa tuh cuma diterangkan, mencoba, diskusi. Dengan menggunakan teknologi ini kita bisa menyajikan video agar siswa lebih mengerti gitu dalam materi. Tentu saja video ini harus sesuai dengan materi yang disampaikan di kelas ya. Terus kita juga bisa mencoba berbagai macam permainan edukasi untuk siswa. Kita juga bisa membuat sendiri permainan edukasi di learning apps. Itu sangat mudah dan membantu ya menurut saya, dibanding kalau misalnya kita membuat kuis atau post-test, pre-test dengan kertas dan terus jawabannya. Kayaknya lebih asik kalau misalnya kita membuat kuis melalui learning apps. Yang keempat, cara agar membuat kondisi kelas lebih menyenangkan, kita sebagai seorang guru harus memiliki sifat yang humoris. Apalagi kalau misalnya kita tuh ngajar anak SD ya, gak mungkin kan kita tuh galak, cemberut. Anak-anaknya juga pasti gak akan suka sama kita. Kalau misalnya kita memiliki sifat humoris atau gak terlalu serius tapi bisa menyampaikan materi dengan baik, kita akan membuat anak kelas itu lebih semangat dalam belajarnya. Yang kelima alias yang terakhir, cara membuat suasana di kelas lebih menyenangkan bagi para siswa yaitu dengan cara memberikan perhatian yang sama terhadap semua murid di dalam kelas. Biasanya
murid-murid itu suka pada ngeluh kalau dia tuh nggak terlalu diperhatiin sama gurunya. Karena pada umumnya guru tuh cuma merhatiin murid yang paling-paling aja gitu, kayak paling pintar, paling nakal, paling cantik, dan paling sebagainya. Terus murid yang biasa-biasa aja atau gak ngerasa paling, itu biasanya bakalan ngerasa tersisihkan atau ngerasa nggak bisa ngeluarin pendapatnya dan ngerasa nggak bisa deket sama guru tersebut. Tentu saja ini nggak baik ya untuk guru. Kita tuh harus memberikan perhatian kepada semua anak di dalam kelas, nggak cuma sama anak yang paling pintar, paling nakal, paling cantik ataupun sebagainya. Gak cuma kayak gitu, pokoknya semua anak tuh harus dapat perhatian yang rata agar tidak merasa sakit hati sama gurunya. Selain itu juga, tugas guru itu menemukan benih-benih talenta di dalam diri anak masing-masing. Karena kita tuh percaya setiap orang tuh memiliki kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga dengan para murid-murid. Mungkin saja murid yang terlihat biasa-biasa saja atau nggak terlalu aktif di kelas itu memiliki kemampuan yang baik menggambar, memiliki kemampuan menyanyi yang sangat baik, atau bisa menjadi diva gitu. Atau mungkin saja ternyata dia jago memasak, jago membuat hal-hal baru, jago berkreasi dengan seni, jago matematika, jago mengetik, jago bahasa Inggris, jago storytelling. Ya, jadi seorang guru itu harus mencari talenta yang tersembunyi dalam para murid tersebut, agar murid-murid yang biasa-biasa saja bisa merasa diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Nah, membuat suasana yang menyenangkan di kelas tuh gak sulit kan? Dengan membuat suasana yang menyenangkan di kelas, para murid akan belajar lebih giat dan lebih memperhatikan guru. Sekian video dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat untuk para guru dan calon-calon guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.